Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Perionandi dengan NIM 2301402016. Di sini saya akan membahas mengenai perlindungan hak cipta dalam era digital. Seperti apa itu hak cipta, kenapa perlu dilindungi, dan hal-hal lainnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi, hak cipta memiliki undang-undang pada nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan perlindungan haki, yang mana hak cipta sendiri adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya, ketika kita membuat sebuah karya seni, sastra, atau ilmu pengetahuan atau karya-karya lainnya, itu akan otomatis kita menjadi pemilik atau hak cipta, pemilik dari karya itu sendiri, karena hak cipta sendiri akan berbukti dalam bukti nyata. Tapi meskipun di sini adalah proses deklaratif, tapi ada beberapa oknum biasanya yang melanggar hal tersebut karena karena biasanya orang-orang itu mengaku-ngaku bahwa dia yang memiliki karya ini, sedangkan kita tidak memiliki bukti nyatanya. Maka dari itu lebih baik kita mendaftarkan karya kita sendiri ke kementerian yang membahas mengenai hak cipta. Untuk hak cipta sendiri, untuk dari kementerian yaitu ada seumur hidup sampai 70 tahun ke depan. Di sini ada pelanggaran hak cipta dalam cybercrime karena di sini saya dalam bidang IT, jadi saya menjelaskan dalam cybercrime saja. Pertama ada pembajakan software, yaitu menggunakan OS tools atau library berbayar dan lisensi yang sah, atau bajakan menurut kalian. Nah, kenapa di sini melanggar ya? Kita sebagai anak IT, ketika kita membuat sebuah sistem atau codingan, kenapa kita harus menggunakan hal yang ilegal gitu? Kenapa tidak menggunakan yang legal? Karena kan nantinya itu bermanfaat juga untuk kita. Terus ini ada cloning aplikasi atau kode, mengambil sesuatu sebagai pesan kode sumber tanpa izin. Nah, misalnya forking dan publikasi luar secara legal. Nah, maksud saya di sini, karena ada cloningnya aplikasi atau kode, jangan kita mendaftarkan hak cipta kita ke pemerintahan, kita bisa membuat atau menuntutlah orang yang menggunakan coding kita atau menggunakan karya kita gitu. Di sini ada selanjutnya ada pelanggaran lisensi open source, tidak mematuhi syarat lisensi saat memodifikasi dan mendistribusikan. Nah, maksud di sini kan kita membuat codingan nih. Codingan itu sendiri kan kita memiliki beberapa peraturan yang mana tidak boleh ini dimodifikasi bagian ini, tidak boleh dimodifikasi bagian ini, misalkan. Nah, itu ketika mereka tidak memenuhi syarat, kita bisa menuntutnya. Di sini ada studi kasus pelanggaran hak cipta yang saya buat sendiri mengenai IT ya. Contohnya di sini ada Anda merancang sebuah sistem manajemen jaringan yang sangat efisien. Kan Anda diam-diam menyalin seluruh kode program, mengganti nama, dan menjualnya sebagai produk sendiri. Pertama, satu, tindakan apa yang telah dilanggar? Dua, bagaimana Anda membuktikan kepemilikan Anda? Nah, sini saya akan bahas kasus ini. Menurut saya pribadi ini ya sangat-sangat melanggar ya di bidang IT sendiri, yang mana ini kita bisa menuntutnya dalam berdasarkan undang-undang hak cipta untuk kita sendiri membuktikan bahwa ini kepemilikan kita. Pertama itu kita ada timestamp pembuatan source code, habis itu kita ada history comment di repository kita, habis itu ini paling penting nih, kita ada surat pencatatan hak cipta kita di pemerintahan. Maka dari itu menurut saya sangat penting kita mendaftarkannya di dalam pemerintahan sendiri. Habis itu maka dari itu ya, menurut kita pribadi sih dalam hal digital hak cipta ini sangat penting karena banyak ya perubahan-perubahan. Habis itu ya karena IT sekarang berkembang sangat banyak, makanya itu kita perlu dokumentasi, kita perlu surat-surat hak cipta kita. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Melanjutkan dari presentasi atau bagian materi dari Bung Ferry, nah, saya lanjutkan pada
materi yang saya diberikan pada materi presentasi ini tentang regulasi telekomunikasi. Apa sih regulasi dan telekomunikasi ini? Mari kita bahas. Etika dan hukum telekomunikasi pada pidana teknologi. Itu yang akan saya bahas hari ini. Ketentuan utamanya ialah merupakan mengatur penyelenggaraan telekomunikasi, penyediaan infrastruktur, layanan, dan penggunaan frekuensi. Dan apa hubungannya materi tersebut kepada TRKJ? Kami memiliki kewajiban etis untuk anak-anak TRKJ itu menjaga privasi data yang terlewat di jaringan, memastikan sistem dapat terhubung dengan jaringan lain sesuai standar atau dari SOP-nya tersebut, tidak mengganggu frekuensi yang sudah dialokasikan, misal nih menggunakan wifi, power wifi yang berlebihan. Ya, itu contoh sederhananya. Lanjut, ketentuan pidana dalam UU Telekomunikasi. Nah, pada sanksi pidananya diberikan untuk perbuatan yang mengganggu, merusak, atau mengambil alih jaringan telekomunikasi secara ilegal. Contoh relevannya seperti perusakan jaringan fisik sistem, contohnya memutus kabel fiber optik, nah itu nggak boleh untuk dilakukan ya. Atau menyerang server telekomunikasi. Ya, contohnya seperti saya bekerja di Diskominfo menjaga database kan. Nah, di situ ada anak magang yang memasang USB drive pada data centernya. Nah, USB drive ini membawa beberapa virus atau DOS, bukan DOS sih sebenarnya, seperti ya virus gitulah untuk merusak atau mengambil data. Mereka merusak, memberikan virus, terus mereka dari virus itu membawa datanya tersebut. Itu salah satu contoh yang tidak boleh. Kemudian melakukan penyadapan ilegal atau wiretapping, mengambil informasi yang dikirim melalui jaringan tanpa izin. Ya, itu seperti WA, tapi untuk saat ini WA agak susah sih dilakukan seperti itu, soalnya mereka memiliki sistem keamanan tersendiri. Terus penggunaan frekuensi ilegal, mendirikan pemancar radio atau wifi jarak jauh tanpa izin. Ya, contohnya kayak menggunakan repeater tapi tanpa izin dari orang tersebut. Contohnya seperti saya mengambil wifi dari tetangga saya. Nah, itu contoh dasarnya. Studi kasus etika dan hukum telekomunikasi. Contoh studi kasusnya, seorang teknisi menggunakan akses teks yang ia miliki untuk merekam dan membaca email-email yang penting milik ketiga pesan yang melewati server proxy internal. Gimana ya menjelaskannya? Contoh studi kasusnya, kalau kita lanjutkan aja untuk selanjutnya, kemungkinan itu akan dijawab pada presentasi yang selanjutnya. Mari. Baik, terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Dan di sini saya akan melanjutkan poin yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Sekarang kita akan memasuki ke aspek yang lebih mendasar mengenai apa itu hak cipta dan bagaimana hukum memandangnya. Jadi, berikut adalah penjelasan detail untuk poin-poin tersebut. Kita di sini mulai dari definisi dulu. Jadi, definisi dan prinsip hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta itu didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi pencipta. Jadi, hal yang perlu kita garis bawahi adalah prinsip deklaratif, yang artinya perlindungan hak cipta ini muncul secara otomatis saat suatu karya selesai dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Jadi, secara hukum kita tidak wajib untuk mendaftarkan karya tersebut terlebih dahulu agar mendapatkan perlindungan. Begitu karya itu ada, hak cipta itu langsung melekat ke si penciptanya. Kemudian, apa saja sih yang dilindungi? Mari kita bahas di sini mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta. Jadi, ruang lingkup hak cipta ini sebenarnya sangat luas, teman-teman.
yaitu mencakupi beberapa pilar utama berikut. Yang pertama itu ada karya seni dan sastra. Jadi, segala bentuk kreativitas, artistik, dan penulisan. Kayak semacam novel, cerita, atau mungkin lukisan, gambaran, patung mungkin. Kemudian selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Ini termasuk di dalamnya adalah program komputer atau kode, atau bisa disebut juga source code. Ini sangat relevan bagi kita yang bergerak di bidang teknologi ya, karena kode yang kita susun itu dilindungi setara dengan karya sastra lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas masa berlaku perlindungan. Jadi, pemerintah memberikan perlindungan yang sangat panjang untuk menghargai karya intelektual seseorang. Masa berlaku ini mencakup seumur hidup pencipta. Kemudian ditambah lagi dengan 70 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa inti dari materi yang saya sampaikan ini adalah untuk memahami hak cipta bukan sekedar soal legalitas, tetapi juga bagaimana kita menghargai originalitas dalam setiap karya, yang terutama itu dalam bentuk kode program yang kita kembangkan. Di slide ini menjelaskan tentang ruang lingkup Undang-Undang ITE adalah sebagai payung hukum yang mengatur 3 elemen utama, yaitu yang pertama adalah informasi, dokumen, dan transaksi dalam bentuk elektronik. Kemudian di sini ada beberapa ketentuan umumnya, ada keamanan sistem, yaitu kewajiban pengelolaan untuk menyediakan sistem yang aman agar dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Kemudian ada legalitas digital yang mengatur keabsahan tanda tangan elektronik sebagai alat autentikasi yang sah secara hukum. Kemudian ada juga landasan operasional menjadi dasar hukum resmi untuk aktivitas modern seperti e-commerce, e-governance, dan internet banking. Baik, berikutnya adalah ketentuan pidana ITE. Nah, ini adalah khusus berfokus pada tindakan kriminal di dunia maya atau cybercrime. Berikut adalah ringkasan tindakan yang dilarang dan dapat dipidanakan, yaitu yang pertama adalah illegal access, yaitu melakukan peretasan atau mengakses sistem jaringan orang lain tanpa hak. Jadi dia itu tuh bisa membuka data-data pribadi orang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari si pemilik data tersebut. Kemudian yang kedua ini ada interception, yaitu adalah tindakan penyadapan atau modifikasi terhadap transmisi data elektronik. Jadi data-data kita itu atau misalkan kayak chat, SMS itu disadap oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga ini ada data interference, yaitu segala bentuk perusakan, penghapusan, atau perubahan data elektronik secara ilegal. Jadi misalkan saya menyimpan sesuatu di Google Drive, tiba-tiba file saya hilang karena itu sudah dihapus oleh pihak ketiga. Kemudian ada penyebaran konten ilegal, termasuk di dalamnya adalah aktivitas menyebarkan perangkat lunak berbahaya seperti malware. Biasanya kan ada ya di internet itu kayak download WhatsApp, modifikasi gitu, WhatsApp mood atau apa gitu. Sebenarnya di sana itu tuh yang dibagikan adalah perangkat berbahaya, bukan ori dari si pembuat aplikasi. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Effendi dengan NIM 23014020030 yang ingin melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Yang saya bahas di sini ada studi kasus ruang lingkup UU ITE Informasi. Contoh
Contoh studi kasusnya yaitu sebuah bank mengalami kegagalan sistem keamanan. Seorang hacker berhasil mencuri basis data nasabah, nama, alamat, saldo, dan menyebarkan di forum gelap. Pertanyaannya yaitu siapa saja pihak yang bertanggung jawab secara hukum dan pelanggaran UU ITE apa yang terjadi pada hacker tersebut. Saya jawab yang satu. Siapa saja yang pihak bertanggung jawab yaitu ada hacker yang bertanggung jawab yang berhasil masuk tanpa izin dan mencuri data pribadi nasabah. Pelanggaran UU ITE-nya itu ITE pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer sistem elektronik milik orang lain tanpa hak. Akses ilegal ini menjadi awal terjadinya kejahatan siber yang berdampak luas terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Ada juga penyebaran data nasabah ke forum gelap memperberat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hacker. Tindakan ini melanggar UU ITE pasal 32 ayat 2 dan 3 karena menyebarkan serta membuka akses informasi elektronik rahasia kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, bank sebagai penyelenggara sistem elektronik juga berkewajiban melindungi data nasabah sesuai pasal 15 UU ITE sehingga jika terbukti lalai, bank dapat dikenai sanksi administratif dan gugatan perdata. Kesimpulan dan penutup. Membangun sistem yang aman, legal, dan menghormati hak cipta. Maksudnya yaitu menekankan pentingnya membangun sistem teknologi informasi yang aman, legal, dan menghormati hak cipta. Dalam era digital, keamanan, perlindungan data, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum dan etika penggunaan teknologi. Sistem yang aman akan melindungi pengguna dari ancaman cyber serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Selain itu, adanya 3 pilar hukum digital yaitu hak, telekomunikasi, dan IT. Ketiga pilar tersebut saling berkaitan dan berfungsi sebagai dasar hukum dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi. Pemahaman terhadap ketiga pilar ini sangat penting agar aktivitas digital tidak melanggar hukum dan yang berlaku. Sebagai penutup, ditekankan perlunya aksi nyata dalam penggunaan teknologi seperti menggunakan perangkat lunak berlisensi, mematuhi ketentuan open source, dan menerapkan standar keamanan sistem. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko kejahatan cyber dapat diminimalkan dan pelanggaran hukum dapat dihindari. Kesadaran hukum digital menjadi kunci utama menciptakan lingkungan teknologi yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.